Bagaimana kita bermuamalah dengan orang-orang yang mengekor pada pemikiran khawarij yang ada di sekitar kita. Barakallahu fiikum. Apa yang telah kita ingatkan kepada antum bahwasanya bayan atau jihad nafs itu merupakan kewajiban setiap kita. Di antara bentuk jihad nafs, barakallahu fiikum, itu kita menerangkan ilmu, mendakwahkan ilmu kepada mereka. Dan yang harus kita pahamkan kepada umat, kepada mereka yang mengekor kepada pemikiran khawarij, dalam pertanyaan sikap kepada orang yang mengekor kepada pemikiran khawarij, kita terangkan kepada mereka sebenarnya dilakukan oleh Ibn Abbas, sebenarnya dilakukan oleh para sahabat dan para ulama. Kita terangkan kepada mereka. Dan haram hukumnya memberikan perlindungan kepada mereka. Sebab Rasulullah la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang membantu seorang muhdits, yaitu pelaku bid'ah. Dan tentunya barakallahu fiik, pemikiran khawarij yang menjangkiti para pemuda kadang-kadang bermuara kepada semangat yang Masya Allah, tetapi jauh daripada bimbingan para ulama. Nah, kadang-kadang mereka semangat, tapi kadang-kadang ada di antara mereka walaupun saat mereka itu mereka mengekor, tapi ketika kita berikan hujjah mereka menerima. Nah, kita sampaikan kepada mereka hujjah, sampaikan kepada mereka hujjah. Dan berapa banyak orang yang kembali bertaubat ya iqamatul hujjah. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Ibn Abbas, orang yang mereka taubat sekian ribu, kira-kira daripada seperti orang-orang khawarij mereka bertaubat. Nah, iqamatul hujjah kepada mereka. Ada pun yang berkaitan tentang memerangi orang-orang khawarij, ini dia dikembalikan kepada kapasitasnya. Kita tentunya bayanatihim yang menerangkan kesalahan mereka. Ada pun yang berkaitan tentang memerangi secara fisik, yang memerangi secara fisik, sekali lagi ini adalah di amril imam, ini dengan perintah daripada imam. Ini dengan perintah daripada imam. Bagi kita terus kita berupaya untuk menegakkan kebenaran dan menjelaskan kesalahan mereka. Nah, bagaimana menyikapi orang yang beranggapan bahwa jihad salaf itu kurang serta atau kurang serta cuek terhadap yang terjadi di negeri ini? Subhanallah. Jangan namakan atau jangan dimulai dari kita. Silahkan antum melihat jihadnya para salaf sejak apa yang mereka lakukan. Kalau mereka itu memahami tentang al-amru bil jihad secara benar atau ahkamul jihad secara benar, maka sungguh barakallahu fiik, mereka betul-betul tentunya saat mereka memahami, saya ulang lagi, saat mereka memahami secara benar yang berkaitan dengan ahkamul jihad secara yang dipahami oleh para salaf, bisa mereka akan menahan diri mereka dari sesuatu yang akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Kalau kita paham, sekali lagi, dan jika mereka paham bahwa jihad itu adalah wasilah, jihad yang sifatnya fisik itu adalah wasilah, maka tentunya mereka akan menimbang bahwa ketika wasilah itu tidak ada, mungkin ketidakmampuan kita atau yang lainnya. Sekali jika mereka paham bahwa jihad itu adalah wasilah yang berkaitan tentunya dengan kemampuan dan syarat-syarat sebagaimana yang kita telah sampaikan dalam pertemuan ini, tentunya barakallahu mereka akan tahu apa yang harus dia lakukan tempat yang kita tinggal di dalamnya. Kita tinggal di negeri kita barakallahu. Kita tahu apa yang terpenting di negeri kita. Saya kata Syekh Albani, tidak ada yang lebih penting pada masa kita sekarang ini lebih daripada at-tarbiyah atau tasfiyah. Tidak ada barakallahu fikum sekarang jihad ofensif, tidak ada. Tidak ada sekarang jihad apa ya kawan? Yang sifatnya apa? Jihad hujum. Maka
Kalau ada yang menyatakan seperti ini bahwasanya salah cuek terhadap apa yang terjadi di negeri ini, kita katakan apa yang dimaksud dengan cuek? Apa yang dimaksudkan dengan apa? Dengan cuek oleh mereka. Jika dikatakan orang itu cuek karena dia berdakwah dengan tauhid, karena dia memprioritaskan sesuatu yang memang diprioritaskan, da'watul aham minal muhim, mengingatkan kepada umat kewajiban yang harus mereka lakukan. Apalagi Allah telah mengingatkan kepada kita, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Bahkan Allah ingatkan kepada kita, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah." Jika sebab seperti ini kita dikatakan cuek, maka sebagai kata Syekh Jamil Ibn Zainu, dialah kita sebagai orang yang kuat. Kalau makna cuek itu dakwah salah, tarbiyah atau tasbiyah, kemudian apa? Semangat untuk mengingatkan umat kepada kebaikan dan mengingatkan dari bahaya kebatilan, maka biarkan orang menyatakan tidak cuek. Tapi sebenarnya kita bisa balikkan bahwa yang kuat adalah kalian. Yang kuat adalah kalian. Kenapa? Kalian melupakan dari apa yang kalian lakukan. Tidak sekedar menimbulkan al-mafsadah, bahkan kalian telah melupakan umat untuk supaya ingat bahwa mereka memiliki hak untuk beribadah, atau mereka memiliki kewajiban untuk hanya beribadah kepada Allah, membenahi tauhid mereka. Adzatul imaniyah yang harus dipersiapkan. Bagaimana pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pembaikan produk-produk Yahudi yang didengung-dengungkan kelompok-kelompok haras? Subhanallah. Sekali lagi inilah bantainya kita dalam ahkamul muamalah. Rasulullah ketika akan wafat, baju perangnya dimengenalkan ya kawan. Ketika wafat apa? Baju perangnya marhuman indaman anjalihu. Bedakan hukum interaksi dengan mereka. Makanya ada jawaban yang bisa antum baca, yang sudah diterbitkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Jawaban dari, kalau salah barakallahu fiik, Ahmad bin Yahya An-Najmi dan juga Syekh Shalih Fauzan tentang orang-orang yang memboikot. Karena kalau mereka memboikot produk tapi mengadopsi fikrahnya, lebih bahaya mana ya kawan? Kalau mengadopsi fikrah mutlak asalkan haram, mengadopsi barang ekspor impor masih mendatangkan kemaslahatan kepada kaum muslimin. Tidak boleh barakallahu fikum hukum ekonomi atau hukum politik sesuai pandangan mereka. Dan bukan politik biasa syariah. Tapi politik pandangan mereka. Kita katakan tidak boleh pandangan kalian. Yang kalian menyuarakan pandangan politik kepada mereka untuk merubah hukum fikih yang telah ditetapkan. Kadang-kadang mereka berkonsep kalau kita membeli Aqua ini diproduk oleh Mississippi yang ada di Jakarta. Mississippi itu pusatnya di mana? Di Amerika. Dengan Amerika itu presidennya adalah si fulan waktu itu ya, George Bush. Kalau sekarang siapa? Obama. Ini publik negeri Obama, negeri Gaza. Kalau kita membeli berarti ada sekian persentasi yang kita berikan kepada mereka, dan mereka ini sedang membantu orang-orang Israel. Berarti kalau kita membeli Aqua, kita telah membantu pembantaian mana? Ya subhanallah. Yang membantu pembantaian adalah pendangkalan kalian terhadap agama.
Karena terangkatnya kemuliaan, terangkatnya kehinaan ini, dan kembalinya kemuliaan ketika umat itu kembali kepada ilmu agama. Makanya coba silahkan buka buku yang sangat indah. Itu Dr. Syekh Fauzan, Kitabul At'imah, yaitu kitab tentang makanan, penggunaan makanan atau barang-barang yang berada di negeri-negeri kaum muslimin. Dan kapan kita boleh memutuskan hubungan, melakukan pemboikotan dengan siapa, kepada siapa, atau siapa yang memerintahkan. Tentu itu melalui pertimbangan al-maslah wal mafsadah. Barakallahu fiik. Bisa dilihat sekali lagi untuk permasalahan seperti ini secara ringkas. Jawaban para ulama. Dan ada Syekh Ahmad bin Yahya Najmi di tanya jawab permasalahan kontemporer ya. Saya terjemahkan. Saya antum baca. Ada yang berbahasa Arab yaitu Kitabul At'imah. Dan juga antum bisa lihat tentang bagaimana hukum muamalah terhadap orang-orang kafir dari sisi perdagangan ataupun yang lainnya. Apakah para penyuruh kebatilan, kesesatan, kebedaan dan penyuruh kemusyrikan dan seterusnya akan senantiasa bermuncul di setiap masa? Naam. Ini adalah hadis. Sampai munculnya Dajjal. Dan pengikut Dajjal paling banyak di antaranya adalah orang-orang Yahudi. Naam, orang-orang munafik dan ahli bidah. Dan ahli bidah. Ini dalam hadis. Sampai munculnya Dajjal. Sampai munculnya siapa? Dajjal. Bagaimana hukum menjadi pegawai negeri, halal atau haram? Nah, apa pegawai negerinya? Kalau pegawai negerinya menjaga bank, haram kata Rasulullah. Nah, pegawai negerinya apa sekarang? PLN, Telkom, jadi guru, kemudian apa? Jadi dokter pendidikan. Nah, ini sebenarnya ada pada konsep kalau insya Allah akan kita bahas sebenarnya mereka termasuk daripada sifat mereka itu mereka menghalangi daripada sesuatu yang mubah dan mereka menghalangi dari sesuatu yang akan mendatangkan maslahat yang sifatnya duniawi. Makanya barakallahu fikum kalau ditanya tentang hukumnya, kita tanya apa kerjanya. Nah, apa kerja? Kalau menjaga bank tidak boleh. Nah. Atau barakallahu fikum dia kerjanya sesuatu yang memang di situ real melakukan suatu kemaksiatan, perkara yang haram, maka kembali kepada apa yang dilakukan. Nah, apakah diperbolehkan melakukan hubungan pernikahan dengan orang Nasara dengan tujuan untuk berdakwah, mendakwahkan Islam? Nah, asalnya nikah dengan ahli kitab diperbolehkan. Ta'amul ladina utul kitab hilal lakum. Nah, lanjut ayatnya. Itu diperbolehkan nikah wanita-wanita ahli kitab dengan syarat. Tentunya yang pertama, wanita itu adalah afifah. Wanita itu adalah apa? Afifah. Menjaga kehormatannya. Bukan zina, pelacur ataupun orang yang memang rusak. Afifah asalnya. Yang kedua, dia bisa berkuasa di rumah tangganya. Bisa berkuasa di rumah tangganya. Anaknya terjaga dan dijaga tetap menjadi seorang muslim. Dan dia tetap berkewajiban untuk mendakwahkan agama. Mendakwahkan agama. Makanya barakallahu fikum.
dalam permasalahan ini yang berkaitan dengan pernikahan dengan ahli kita. Ikhwati fillah, ini membutuhkan kesiapan dari semua. Makanya Allah ingatkan, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Seorang yang akan menikah itu memilih sekolah untuk anak-anak sebenarnya. Dikatakan oleh para ulama, in a'jabta al-ummu madrasatul ula, in a'jabta sya'ban tayyibal a'raq. Ini adalah sekolah yang pertama. Jika kalian mempersiapkan ibu, berarti engkau telah mempersiapkan generasi yang baik. Makanya hati-hati dalam memilih pasangan. Nah, ketika madaratnya akan lebih banyak, bahkan kita juga tidak akan larut, kemudian kita akan lebih banyak melakukan kemaksiatan, maka al-hukmu yaduru ma'a illati. Hukum itu kembalikan sesuai tentunya dengan illah yang ada. Kalau memang yang mendominasi dia akan mengikut, dan juga tidak ada maslahah yang marjuah, bahkan akan lebih banyak mendatangkan masalah, bisa jadi barakallahu fiikum, dia tidak boleh. Makanya syarat menikah antum bisa baca secara gampangnya, alhamdulillah sudah ditulis majalah syariah, yaitu hukum menikah ahli kitab, asalnya boleh. Dengan syarat-syarat yang bisa antum baca di situ, yaitu afifah, kita berkuasa dalam keluarga itu, anak-anak yang mengikuti kita, dan kita tetap berkuasa untuk mendakwahkan dia, dan juga dia wanita itu tetap menjaga adab-adabnya. Dan kita harus paham hukum muamalah dengan istri yang beragama Nasara. Bukan berarti kalau istrinya Nasara, maka dia haid. Hukum haid kan hanya berlaku kepada siapa? Muslimah, kemudian tetap dia melakukan hubungan haram hukumnya. Ada beberapa hukum yang berkaitan yang harus diperlakukan walaupun dia Nasara. Maka jangan sembarangan. Bagaimana membatalkan perjanjian dengan orang Nasara kafir ini karena batas perjanjian sudah hampir habis. Apa perjanjian itu? Al-muslimu ala syurutihim. Seorang muslim terpisah dengan apa yang telah mereka syaratkan dengan perjanjiannya. Dan tentunya seorang muslim itu sangat terpisah jadi lagi dengan apa yang menjadi kesepakatan. Maka ini pertanyaan sangat umum. Membatalkan perjanjian dengan orang Nasara, apa bentuk perjanjiannya dan kemudian kenapa dibatalkan? Nah, ini perlu diperincikan tentunya. Karena di sini katakan misalnya perjanjian pernikahan, apa perjanjiannya? Kalau dia berjanji nikah hanya seminggu, berarti bukan nikah. Nah, gitu. Baik, barakallahu fiik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kali ini. Sekali bisa mohon maaf, saya tidak bisa membahas semuanya dari sekian banyak yang mungkin kita planningkan. Tapi semoga apa yang dari sedikit yang kita sampaikan bisa mewakili dan bisa menjadi bagian tolak ukur bagi kita, sehingga kita tidak salah dalam melihat apa yang terjadi pada masa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap terus memberikan istiqamah kepada kita, dan semoga kita terus barakallahu fiikum mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi